memuliakan nama Dia, sebab Dia Allah yang layak disembah, Allah yang layak ditinggikan. Mari saya mengundang kita semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan. Hari lepas hari Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lindungi kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Yesus, Tuhan Allah kami yang hidup. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan-Mu, untuk berkat-berkat yang tidak terduga yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada benar karena anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh hidup ada karena pertolongan-Mu yang begitu ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau ya Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Pertolongan-Mu yang begitu ajaib selalu kami rasakan tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Glory bagi-Mu ya Tuhan. Syukur, hosana bagi-Mu Yesus di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih.
Sekali katakan dengan hati yang sungguh-sungguh, Yesus, padamu ku berseru. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Allah penyelamatku, terpujilah Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku, terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Kami akan memulai ibadah kami nih ya Tuhan. Tuhan tolong kami, sertai kami, berikan kami urapan, berikan kami hal-hal yang boleh kami dapat pada kesempatan hari ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Belakang hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Hari kemarin, hari ini, besok, lusa dan sebagainya adalah hari yang dijadikan Tuhan. Amin. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri lagi, kita akan pujian. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, kita akan bersuka cita bersama. Haleluya. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini
maka kita juga harus memberitakan nama Yesus. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian, bangkit serukan nama Yesus. Kita adalah agen-agennya Allah yang harus memberitakan Injil kepada semua orang di sekitar kita, bahkan sampai ke suku-suku keramaian. Hari ini kita akan bangkit dan menyerukan nama Yesus Kristus. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, Yesus maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis terletak, kalahkan iblis udara dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana yang Tuhan. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Buat iblis terletak. Kita buat iblis terletak, kalahkan iblis budayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, mana layak Tuhan. Nama Yesus, benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, 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 di atas Nama Yesus di atas segalanya. Bapak Ibu, pujian ini sangat luar biasa karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dari isi hati kita yang paling dalam, apapun itu, Tuhan tahu semuanya. Untuk itu mari dengan kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini. Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi Yesus atau tidak? Tanya kepada pribadi kita masing-masing melalui pujian. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kau berjuang sampai akhirnya, Kau mendapati aku tetap setia. Mari kita sama-sama berdiri untuk mendengar pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
kami datang ke gunung kudus-Mu Tuhan. Siapakah kami Tuhan Yesus, sehingga kami dapat masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, jika Engkau mengenali Daud, Engkau berkata, duduklah di sebelah kananku. Tuhan, kami mau Bapa, kami mau mengalami Bapa seperti Daud Tuhan Yesus. Jika Daud bisa, kami pun bisa Tuhan. Oh Tuhan, berikan kami hati Bapa, berikan kami hati yang terus Bapa fokus kepada Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Tuhan, Tuhan mau berdoa Tuhan Yesus, kami semua yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, sekali lagi Bapa, hamba-Mu Bapa terus melepaskan berkat Tuhan, karena Engkau berkata Engkau harus melepaskan apa yang Kau berikan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, semua kami memiliki kuasa, tanda heran dan ajaib Tuhan Yesus. Itulah Tuhan janjikan bagi anak-anak Tuhan yang setia. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, dalam penerimaan firman Tuhan hari ini Tuhan, Kau memberkati kami semua. Kami menolak segala roh ngantuk, kami menolak segala roh yang membuat kami tidak fokus. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami telinga dan hati seorang murid Tuhan, sehingga apapun Bapa yang kami terima pada hari ini, semua dapat berbuah-buah di dalam kasih Tuhan, di dalam berbuah-buah dalam hasilnya Tuhan, sehingga di dalam segala hal kami tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami semua siap untuk menerima firman Tuhan. Amin. Shalom, sama hari Minggu, silakan duduk saudara terkasih. Ada satu sukacita yang luar biasa hari ini, kita dilayani anak-anak muda yang luar biasa ya. Saya hanya mau mereka berani keluar dari zona nyaman. Ya, tadi Jason main keyboard, dalam lama main keyboard. Kita merasa tuh ya pertama kali perform dengan basisnya, dan juga pertama kali ya saudara Daniel itu melayani Tuhan setelah menikah, saudara di gereja ini. Selamat datang kembali. Ya di sini ya di gereja ini ya, selamat datang kembali. Ya untuk Bro Daniel, Sis Mila, ya kami sungguh luar biasa untuk dilayani hari ini. Sukacita kami juga terus mendukung pelayanan di negara ini. Ya kami terus berdoa menopang dalam segala apa yang bisa kami lakukan agar pelayanan daripada Sis Mila dan Bro Daniel ini dapat berhasil dan dapat menjadikan anak-anak Tuhan di Syukur Prom dimanapun ya. Sekarang tujuannya Sokjang, nanti katanya kalau udah Sokjang dari dimenangkan akan pindah ke daerah-daerah yang lain ya. Ini luar biasa, sekali lagi menjadi kekuatan bagi kita juga untuk saling berjejaring ya, bahwa di dalam melaksanakan amanat agung itu Tuhan nggak melihat denominasi, tidak melihat kita berasal dari mana, tapi Tuhan hanya melihat hati anak-anak Tuhan yang siap diutus untuk menuai jiwa-jiwa. Tuhan Yesus berkati. Saudara-saudara terkasih, hari ini tema khotbah yang saya sampaikan itu The Widow's Mite. The Widow's Mite ini saudara-saudara terkasih, mungkin orang bertanya-tanya, kok ini Minggu Palem kok cerita tentang koinnya si janda gitu ya, koinnya janda miskin, urusannya apa sih? Saudara-saudara terkasih, ini sebenarnya beberapa hari sebelum masuk ke dalam Minggu Palem, saudara terkasih, dalam dimana Tuhan Yesus disambut masuk Yerusalem, Hosana, Hosana, saudara-saudara terkasih. Tuhan mengingatkan, ini salah satu peringatan Tuhan kepada ketimpangan sosial, saudara-saudara terkasih. Ketimpangan sosial yang terjadi di dunia dan ternyata itu terbawa-bawa sampai ke gereja, saudara-saudara terkasih. Pada saat orang bersih berbilang Hosana, Hosana, itu hanya ada di hamparan mulut, tetapi pada aktualnya orang nggak peduli. Nggak peduli dengan sesamanya, dia yang bilang siapa yang bisa memberikan keselamatan bagiku, siapa yang bisa memberikan kemerdekaan bagi kami secara khusus bangsa Yahudi. The Widow's Mite ini saudara-saudara bercerita juga bagaimana hamba-hamba Tuhan juga gak boleh sembarangan hidup.
Dewi Dusman ini saudara-saudara terkasih ternyata terrefleksi juga 2000 tahun selanjutnya. Begitu banyak saudara-saudara terkasih gereja mega church, begitu banyak masuk ke, belum lagi menjangkau suku-suku yang terhilang saudara-saudara terkasih, atau suku-suku yang belum mendengar firman Tuhan sudah masuk ke masa metafors. Padahal begitu banyak gereja-gereja saudara-saudara terkasih, bangunannya pun hampir-hampir runtuh. Begitu banyak jemaat-jemaat yang kelaparan, tetapi hamba-hamba Tuhan mempertontonkan saudara-saudara terkasih kehidupan yang glamor. Beberapa mungkin mengikuti juga saudara terkasih. Ada hamba Tuhan bilang, oh saya menolak ini, saya menolak ini. Begitu disentil tentang kehidupannya, bayar pajak gak Pak? Oh iya saya bayar pajak. Tapi bayar pajak sebagai hamba Tuhan, dia PK gak perlu dipajakin. Karena itu beda kasusnya. Padahal PK lebih besar saudara terkasih pada gaji. Kehidupan glamor ini saudara-saudara terkasih, jemaat-jemaat sekarang semakin gerah. Gue bayar perpuluhan tapi kok cuma gue beli susah beli tas, dia sudah gonta ganti tas saudara-saudara terkasih, saudara terkasih. Ini yang terus sekarang saudara-saudara terkasih digemboskan. Terlepas ini bagi orang percaya atau tidak percaya. Mungkin yang bisa melihat juga akun-akun Facebook, Instagram, pastor Insta begitu banyak dieksplor saudara-saudara terkasih. Ini merupakan kritikan sosial bagi gereja dan hamba Tuhan. Dewi Dusman ini saudara-saudara terkasih, ternyata saudara-saudara masih berlaku bagi sekarang. Mites ini saudara-saudara terkasih dalam bahasa Aramnya, Ibraninya itu berarti lepton. Lepton itu kalau gaji 1 dinar, itu 1 dinar berarti kalau didongkan itu 150.000 dong saudara-saudara terkasih. Ya. Karena gaji 1 dinar itu untuk 1 hari, kalau gaji UMP sekarang itu 4,5 juta dong. Jadi kalau kita bagi 30 sekitar 150.000 ya. 150.000 berarti 1 dinar itu 150.000 dong. Kita asumsikan tergantung daerah negara saya coba masuk ke Vietnam. Dan 1 laptop itu, 1 peser itu saudara-saudara terkasih itu 1/128 laptop itu 1 dinar. Jadi kalau saya memasukkan ke arah Vietnam dong itu sekitar 1.200-1.300 Vietnam dong 1 peser. Saya nggak tahu bisa beli apa 1.000 Vietnam dong sekarang saudara terkasih di Vietnam. Saya nggak tahu bisa apa. Tetapi saudara-saudara terkasih di sini menunjukkan bahwa persembahan 1 laptop, persembahan 1.000 Vietnam dong itu saudara-saudara terkasih kembali diunggah pada minggu ini, dalam khotbah minggu ini, dalam Minggu Palam saudara-saudara terkasih. Di beberapa gereja ada namanya Minggu Palam, Minggu Pamarum, minggu apa lagi saudara terkasih. Tetapi hari ini saudara-saudara terkasih, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus dimuliakan saudara-saudara terkasih. Hosana Raja Anak Daud, Hosana Dia di tempat yang maha tinggi. Di tengah ketimpangan yang dikritik oleh Tuhan Yesus pada saat Dia berada di rumah Bapa di surga. Di gereja di Yerusalem. Pada saat itu harusnya orang-orang berkata, kita harus memberikan sepenuhnya. Tetapi pada saat itu pun orang sudah mulai, ngapain aku berikan ke gereja? Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, berikan sepenuhnya. Karena pada saat itu sudah mulai ada kekeluhan bagi masyarakat, bagi orang-orang gereja. Aku ini mempersembahkan untuk apa ya? Persembahan itu bukan sesuatu keceriaan kembali. Beberapa saat yang lalu saya berbicara dengan Nek Ranto. Kamu mau melakukan ini lah. Saya juga sempat ngomong sama saya. Hanya ada satu saya bilang waktu kemarin kayak pertemuan dengan keluarga. Jangan sampai acara ini menghilang keceriaan. Ternyata saudara-saudara terkasih, benarlah itu yang kami maksudkan saudara terkasih. Pada saat kami mengatakan itu kepada keluarga, muncullah ternyata ada yang mengatakan, oh iya 17 tahun yang lalu aku sakit hati loh gara-gara waktu pernikahan kalian karena tempat duduknya salah dan taruh. Bayangkan tempat duduk saudara-saudara dibawa sakit hati selama 17 tahun saudara-saudara terkasih. Luar biasa.
Padahal itu acaranya acara nasional, belum lagi acara. Kalau acara adat lebih parah lagi pasti mungkin. Dari keluarganya istri saya juga sama. Teringat lagi, ternyata mama kamu itu begini-begini, pantaslah papa kamu meninggal. Dia bilang, waduh, itu bayangkan umur 70-an ini saudara terkasih. Yang ngomong ini umur 73, aku di 73 katanya. 73. 35 tahun aku begini. Bayangkan dia mengingatkan sangat detail dia melihat hal-hal yang pahit dalam hidupnya. Bayangkan Tuhan itu memberkati kita dengan hal-hal yang luar biasa. Tapi kita ingat yang pahit-pahit saudara terkasih. Inilah yang membuat orang reluctant, membuat orang ngapain sih? Ngapain aku memberi? Ngapain aku harus bersuka cita? Kalau yang sakit juga aku terima. Tetapi hari ini saudara-saudara terkasih, Tuhan hanya bilang kepada kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkata, saudara-saudara terkasih, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan akan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena di dalam segala hal tadi saudara-saudara kasih, kalau kata orang Medan bilang semua urusan mesti uang tunai, semua udah ujung-ujungnya duit, saudara. Di dalam hal ini money is not everything, even that one almost everything. Tetapi kita harus mencari, memilih saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Segala keuangan kita saudara-saudara terkasih, apapun itu, kalau kita tidak bawa dalam Tuhan, itu akan menjadi suatu kesia-siaan, jadi suatu kekosongan dalam hidup kita. Ini yang harus bisa kita pilih. Kita sebagai orang Kristen gak disuruh menjadi orang miskin, saudara-saudara. Tuhan Yesus bukan anti kemapanan. Karena dia datang ke Matius pemungut cukai, dia datang ke pemungut cukai, Tuhan Yesus. Dia datang ke tempat orang kaya, pernikahan orang kaya di Kana. Dia datang kepada ahli-ahli Farisi yang juga orang-orang kaya. Dia menyuruh Petrus untuk menuju Kornelius, orang berada. Tuhan kita bukan anti kemapanan. Tuhan kita ini bukan anti yang orang kaya. Karena pada saat orang kaya datang juga, dia bilang apa? Serahkan harta. Yang dia anti adalah pada saat kekayaan itu menjadi mamon, saudara terkasih. Mamon, saudara-saudara terkasih, dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, itu dikatakan sesuatu yang merendahkan berkat Tuhan. Berkat Tuhan tadi menjadi rendah karena kita curang. Kirbot ta'awa itu adalah berkat Tuhan, makanan daging yang diminta untuk mengganti mana. Itu menjadi kutuk. Karena apa? Gak yakin Tuhan akan memberkati lagi dengan daging. Dimakannya aja dihajar mentah-mentah, saudara-saudara kasih. Mamon adalah sesuatu di mana kita yang harusnya memberi, tapi kita tidak memberi. Mamon banyak diidentikan dengan uang, saudara-saudara kasih. Mamon juga bisa diidentikan dengan pelayanan yang harus kita bisa berikan, tetapi kita tidak memberikan pelayanan. Mamon itu bisa segala hal di dalam hidup kita yang menunjukkan bahwa kita tidak memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada Tuhan kita. Hari ini saudara-saudara terkasih, biarlah kembali kita mengingatkan janda miskin ini, saudara-saudara terkasih, mengingatkan kita semua bagaimana Tuhan menyertai kita semua di dalam kehidupan, di dalam segala kesulitan hidup kita, saudara terkasih. Kita akan membaca firman Tuhan hari ini, saudara terkasih, dari Lukas 21 ayat 1 sampai 5. Saya undang semua mengikut ini, saudara terkasih, kita baca bergantian ya, saudara terkasih. Saya akan membaca ayat yang ganjil, saudara terkasih, yang genap, ayat
ayat ke-6 yang terakhir kita baca bersama-sama. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Ayat 1, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ayat 2. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan mereka ke dalam peti itu. Ayat 3, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Ayat 4 sama-sama. Sebab memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh hartanya. Amin. Silakan dulu saudara kasih. Kita suka mengatakan bahwa berkat itu relatif. Berkat itu relatif. Berkat itu relatif dari pandangan kita. Tapi bagi Tuhan berkat itu mutlak, saudara kasih. Kalau ada Tuhan ngasih 100 ke saya, ngasih 1000 ke Joel, itu sama-sama berkat. Karena Tuhan tahu 100 itu lebih penting bagi saya daripada 1000 bagi saya. Itulah sudut pandang Tuhan terhadap berkat. Tetapi sudut pandang manusia terhadap berkat itu dia melihat nilainya, saudara kasih. Sudut pandang manusia melihat berkat Tuhan merasakan nilai. Sehingga itulah yang terjadi, saudara-saudara terkasih. Nilai itu merupakan nilai dunia. Kita melakukan evaluasi, oh, si ini keren banget ya. Dia punya ini, punya itu. Padahal dia nggak melayani. Dia full aja itu, happy saja. Tapi ini orang yang sibuk melayani Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja ekonomi. Saudara-saudara terkasih, saya pernah saudara-saudara terkasih tinggal di rumah pendeta, saudara-saudara terkasih. Karena kebetulan kos-kosan saya itu sebelah rumah pendeta. Saya nggak pernah melihat pendeta itu dan keluarganya mengeluh setelah saya tinggal di rumah itu. Padahal saya tahu gajinya waktu itu saudara-saudara terkasih, kalau nggak salah sekitar 700.000 rupiah tahun 97-96. Itu nggak banyak saudara terkasih, nggak banyak. Keluarga itu, Pak Pendeta itu bawa keluarganya kalau kayak Bagar yang baru beli mobil jadi bisa sama-sama sekarang ke gereja. Ini saudara-saudara terkasih, Pak Pendeta itu bawa Vespa tua, saudara-saudara terkasih, jemput keluarganya dari waktu itu dari kalau tahu Pasar Suci, saudara terkasih, diantarlah ke Bandung Timur sana, jalan Jakarta, bolak-balik dia, saudara terkasih, hanya untuk bawa keluarganya demi untuk menghemat uang transfer. Saya tidak pernah melihat itu, saudara. Di situ saya merasakan bahwa berkat Tuhan itu berkat yang mutlak. Kalau Tuhan memberikan dia 700.000 pada saat itu, hamba Tuhan ini, Bapak itu sudah meninggal. 700.000 itu ya berkat terbesar. Jika hari ini saudara-saudara terkasih berapapun berkat Tuhan yang berikan kepada kita, itu berkat terbesar dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara terkasih. Dalam ayat ini saudara terkasih, kita kembali dibukakan untuk mengetahui bahwa Tuhan itu mengerti dengan pasti, dengan sempurna, dan Dia memperdulikan setiap detail dalam hidup kita. Ayat 1 dan 2 ini berkata, ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang kaya memasukkan persembahan mereka dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Tuhan mengerti, saudara kasih. Tuhan mengerti kita. Apapun kondisi kita. Jika saat ini engkau merasakan kesulitan dalam ekonomi ini, kita ngomong ketimpangan secara sosial dan ekonomi. Kenapa sih orang kaya ini saudara-saudara terkasih masuk di luar? Pastilah asal di depan, oh bapak ini, wah kelihatannya masuk silakan. Tetapi yang mohon maaf, yang kurang tampil baik, ntar dulu. Apalagi kelihatan mungkin gerejanya besar, ada urut-urutan. Ini pun yang terjadi, saudara-saudara terkasih, kita nggak bisa bohong juga. Dan hari
hari ini kita dikoreksi bahwa kita tidak boleh melihat tampilan fisik. Di dalam Tuhan ini kalau kita kembali menaruh nilai dunia di dalam rumah Tuhan, saudara terkasih, ini sama dengan orang-orang yang di Yerusalem berkata, Hosana, Hosana. Tetapi itu sebenarnya dia hanya bilang, wow, keren ya, keren banget. Naik kuda pasti kami merdeka. Tapi ujung-ujungnya kok tetap miskin dan susah. Sehingga 3 hari kemudian akan berkata, salibkan dia, salibkan dia. Kita harus bisa mengubah ini, saudara-saudara terkasih, sehingga pada saat kita berkata Hosana dengan uang 1 peser, Hosana dengan uang 2 peser, Hosana dengan gaji sekarang, Hosana dengan berkat yang baru, kita akan berkata Tuhan itu baik dan kasih. Tuhan sangat tahu detail kita, saudara terkasih, ubah hidup kita sekarang. Jika kau merasa Tuhanku di mana, engkau saudara-saudara terkasih saat ini akan memasuki masa bahwa Tuhan itu sangat-sangat dekat kita. Di dalam hal ini saudara-saudara terkasih, di ayat sebelumnya Tuhan Yesus telah mencela para hamba-hamba Tuhan hari-hari ini. Karena apa? Mereka sudah melakukan saudara-saudara terkasih penipuan yang luar biasa. Mereka hanya melihat jemaat itu sebagai sumber pemasukan bagi mereka. Apakah ini merupakan refleksi daripada gereja yang sekarang juga, saudara-saudara terkasih? Begitu gampangnya, saudara-saudara terkasih, orang itu masuk ke dalam gereja dan memberikan, dan hamba Tuhan merasa terlindungi dengan namanya kekhususan sebagai pelayan Tuhan, sehingga dia mengambil bagian yang bukan menjadi bagian. Rentetan peristiwa ini, saudara-saudara terkasih, bukan hal yang baru. Jadi saudara-saudara terkasih, kalau menemukan itu di gereja, jangan kecewa juga, saudara-saudara terkasih. Tetap setia seperti janda miskin ini, saudara terkasih. Karena Tuhan mengetahui dengan pasti bahwa hidup kita ini, saudara-saudara terkasih, mempunyai dinamika yang membuat ada orang yang sulit untuk berkorban. Karena dia berpikir, aku kan dapat ini kan karena kekuatanku, karena kepintaranku, karena kehebatanku. Saya sebenarnya suatu kasih, saya kemarin baca ada seorang, dia seorang entrepreneur, saudara-saudara kasih. Sangat sayangnya dia seorang Muslim. Saya berdoa dia jadi seorang Kristen, karena dia bilang apa? Dia berhasil dari berutang 1,5 miliar, sekarang dia seorang dia menciptakan suatu unicorn yang baru. Dia bilang 50% keuntungan perusahaan akan aku serahkan untuk bangun masjid. Ini gerakan masif yang luar biasa, saudara kasih. Sementara banyak orang-orang Kristen itu mundur, takut. Mau namanya Bill Gates, semakin dia ternyata dia hanya filantropis saja, saudara kasih. Yang dibutuhkan anak-anak Tuhan kembali. Ada Daniel yang berani berkata, saudara kasih. Butuh raja-raja. Kita gak butuh hanya Raja Kores, saudara kasih. Kita butuh Raja Daud yang siap tampil di tempat masing-masing, saudara berkata, aku mau melakukan ini untuk Tuhan. Makanya tadi saya lihat anak-anak saudara kasih yang bilang, saya masih ingat waktu itu kami pelayanan gereja, dia hanya bilang, hamba Tuhan dia bilang, kalian akan menjadi orang-orang yang hebat.
Dan saya mau gak bilang, gak mau menyombongkan, kami yang waktu itu mulai memang jadi orang-orang hebat, saudara kasih. Nah saya mau bilang untuk mereka ini, kalian ini jauh lebih hebat dari Uda atau dari Dedi pada saat kalian ini. Kalian pasti jadi orang-orang hebat. Semua anak-anak kita harus mendapatkan. Anak-anak kita harus menjadi orang-orang hebat pada zaman ini. Karena kuasa, ada perkataan kuasa, ada kuasa dalam perkataan kita. Saya pernah mengalaminya dan kita harus praktekkan anak kita. Kita harus doakan. Ini saatnya anak-anak Tuhan mimpin. Nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi, saudara. Dikasih sama orang-orang lain, oh kita cukup orang nomor 2, nggak bisa, saudara. Kerajaan Tuhan harus ditunjukkan untuk orang-orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Dari segala umur. Dan ini juga menunjukkan saudara-saudara terkasih, ada orang yang rela berkorban. Rela berkorban itu bukan melihat kondisi kita. Rela berkorban itu melihat hati kita. Yang kedua, saudara-saudara terkasih, Tuhan mengetahui kita dan Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Kuncinya kita temukan Tuhan. Tuhan tahu banyak cara bagi kita dalam melewati kesulitan hidup. Saya nggak tahu secara detail kesulitan hidup kita. Mungkin ada kerinduan untuk melakukan itu. Kita terus berdoa untuk Ratu untuk dapat oke permit. Kemarin kami berdoa selama 2 minggu untuk Jason IELTS-nya ya. Kemarin keluar hasilnya 7 apa 6,5 Bang? 7, standar untuk dapat beasiswa 6,5. Luar biasa saudara. Ya doa kita ada tetapi usaha dia ada. Nggak menafikan usaha atas. Mau jadinya apa itu nggak urusan kita nanti. Itu ada urusannya Tuhan, campur tangan Tuhan. Di sana. Tetapi ada penyertaan Tuhan di sana, saudara-saudara terkasih. Dan Tuhan berkata, lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Di sini ditunjukkan saudara-saudara terkasih, Tuhan melihat hati. Dalam ayat yang lain dikatakan orang yang menolong anak yatim dan janda miskin itu memuyatimi Tuhan. Ini langsung jandanya miskin langsung memberi ke rumah Tuhan. Apa enggak Tuhan langsung terhempas-hempas? Kesulitan apapun yang kita alami sekarang ini saudara-saudara terkasih tidak membuat kita akan jatuh, tetapi akan membuat kita semakin kuat, saudara-saudara terkasih. Kekuatan itu yang akan membuat kita melewati hal-hal yang tidak mungkin. Jika memang itu akan menjadi suatu lautan yang harus kita lewati, entah itu Tuhan akan memberikan perahu atau kapal kepada kita, atau Tuhan sekaligus belah laut itu menjadi suatu jalan yang kering bagi kita untuk berjalan melewatinya, saudara-saudara kasih. Itulah janji Tuhan bagi kita. The poor widow itu mendapatkan, she get the truth that God give her power to do everything from her. Apakah dengan kondisi ini saudara-saudara terkasih, janda miskin ini akan melepas dari masalahnya? Ternyata enggak, saudara-saudara. Tetapi Tuhan menggunakan itu sebagai ujian bagi kita untuk mendapatkan berkat. Masalah yang kita hadapi sekarang adalah jalannya Tuhan untuk memberkati kita. God created us to fruitful, which means us to fulfill it.
perjalanan hidup, masalah hidup, situasi hidup, apapun saudara-saudara terkasih, itu jalan Tuhan memberkati. Pertanyaannya sekarang, saudara-saudara terkasih, apakah kita mau setia? Ayat 4 dikatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan yang mutlak itu bukan masalah jumlah. Di sini Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus berkata, dalam ayat 4 ini katakannya, di sini menunjukkan, jelas-jelas menunjukkan bahwa value Tuhan itu adalah value mutlak, absolut, di mana semua manusia sudah menaruh value dunia, nilai-nilai dunia dengan memberi apa? Sebagian dari kelimpahannya. Apakah hal ini telah masuk ke gereja? Masuk, saudara-saudara terkasih. Masuk secara dahsyat. Dan ini saudara-saudara terkasih harus kembali dimurnikan. Dimurnikan supaya kita apa? Setia pada saat kita berkata Hosana, Hosana, engkau ini pemuliakan Tuhan. Hosana, Hosana, engkau anak Daud. Minggu Palem saudara-saudara terkasih, Minggu sukacita untuk menikmati kebebasan. Bukanlah hanya di kata-kata saja, di mulut saja. Minggu Palem saudara-saudara kasih akan membawa kita untuk mengerti rencana Tuhan yang lebih lagi. Bahwa Tuhan mengetahui detail kejadian apa dalam hidup kita. Dan Tuhan itu jelas-jelas akan memberikan kekuatan bagi kita. Kekuatan bagi kita. Untuk bisa melewatinya sepanjang kita setia. Dan pada saat ujung kesetiaan kita, ada berkat Tuhan yang tercurah. Itulah makna Minggu Palem atau Minggu Hosana. Minggu penyambutan Raja di atas segala raja. Sehingga mulut ini tidak akan berkhianat pada saat semua orang telah meninggalkan Tuhan Yesus. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita selanjutnya. Tetapi Tuhan telah menciptakan kesuksesan itu bagi kita semua. Dan itu gak berhubungan dengan duit, gak berhubungan dengan ketenaran. Mungkin kita bisa tenar, kita mungkin bisa makin kaya. Tetapi yang paling Tuhan lihat adalah apakah kita merencanakan dan menjalankan semua rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Petrus, saudara-saudara terkasih, dia lari tunggang langgang, saudara-saudara terkasih. Pada saat dia dengan gagah perkasa mengiringi Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Tapi dia tidak lari, saudara-saudara terkasih. Pada saat dia melihat Sang Yesus, sehingga dia bertekad bulat, jika Tuhanku mati seperti itu, aku akan mati dengan hal yang lebih dahsyat lagi. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, janji Tuhan bagi kita, ya dan amin. Dalam minggu ini saudara-saudara terkasih, ini adalah minggu sukacita. Dan minggu depan juga minggu sukacita, saudara-saudara. Amin. Jadi kita ini nggak boleh kalah, nggak boleh kalah. Hari Good Friday bagi manusia, bagi orang dunia, bagi iblis, itu kekalahan, saudara terkasih. Karena apa? Orang yang hebat dipuji-puji itu jatuh dalam kayu salib, disalibkan dan mati. Tapi dengan pasti ada rencana Tuhan di sana, saudara terkasih. Tuhan gak diam. Dia memproklamirkan 1 Petrus 3:19. Memproklamirkan. Dia balik ke peristiwa Nabi Nuh. Aku berkata kepadamu, hai engkau yang telah atau tidak mendengar firman Tuhan. Ini saat yang berkata, maut telah dikalahkan. Ada proklamasi di sana, saudara-saudara. Jadi Tuhan kita itu ada rencana.
kembali dibersihkan pada saat yang pertama pada peristiwa Nabi Nuh. Dan yang kedua, dibersihkan total oleh kematian Tuhan Yesus. Tetap kita semangat saudara-saudara terkasih di minggu malam, di minggu Palmarum. Kita semua saudara-saudara terkasih. Apa yang kita katakan Hosana, Hosana. Harus kita katakan Hosana, Hosana. Hosana, Hosana. Rencana Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita yang harus kita penuhi, sehingga kita hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Musik. Bapa kami yang di surga, hari ini kami belajar dari seorang janda yang sangat-sangat miskin, Tuhan. Beberapa saat sebelum Engkau memasuki kota Yerusalem, Engkau menampar orang Farisi yang hanya melihat gereja, Tuhan, hanya melihat jemaat, Tuhan, sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dan digunakan hanya untuk kepentingan mereka. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus, seluruh hamba-hamba Tuhan, oh Tuhan Yesus, semua misionaris-misionaris Tuhan, kembali mengingat kembali ayat ini, sehingga kami hanya fokus kepada Tuhan, bukan hanya melihat persembahan, tapi kami akan melayani Tuhan sepanjang umur kami. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus, inilah kembalinya semangat penginjilan yang tidak mengenal batas, tidak mengenal kondisi, tapi kami hanya menyampaikan kabar baik Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk semua kami di sini Tuhan. Kami akan menjadi raja-raja Tuhan Yesus. Oh Tuhan, anak-anak kami menjadi orang-orang yang luar biasa di zamannya. Oh Tuhan Yesus, market leader di zamannya, pengusaha di zamannya. Oh Tuhan Yesus, worship leader di zamannya, hamba-hamba Tuhan yang dahsyat di zamannya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh syalabalabalabalabala. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai rumah Tuhan sebagai rumah segala bangsa, rumah segala orang, baik yang kaya miskin. Oh Tuhan, Engkau akan bawa semua masuk ke rumah Tuhan, karena Engkau datang untuk kami semua, untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Engkau berkati Bapa, Engkau berkati Tuhan di minggu malam, minggu Palmarum, minggu di mana ya Tuhan Yesus Engkau memasuki Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Hosana, Hosana, Hosana dalam hidup kami. Engkau bertahta, masuklah ke dalam hati kami, masuklah ke dalam hidup kami, sehingga kami terus dalam Tuhan. Kami jadi orang-orang yang setia sampai pada masanya. Dan kami meraih mahkota kehidupan kami di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan telah disampaikan. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus, sehingga kami bersuka cita dalam menerima pemberitaan firman Tuhan. Dan kami melihat berkat Tuhan secara khusus, secara jelas dalam kehidupan kami, karena Engkau memberikannya secara pribadi kepada kami. Dan kami akan memberkati Engkau Tuhan dengan apa yang kami bisa yang abad dari Tuhan, sehingga Engkau juga merasakan kami dalam kehidupan kami hidup ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa semua. Amin. Kita akan akhiri ibadah raya kita dengan lagu Selidiki Aku. Selidikilah, lihat hati, oh Yesus.
nama Tuhan Yesus. Pada saat kita memberikan hidup kita sepenuhnya, mungkin masalah nggak selesai, saudara-saudara terkasih. Kita akan semakin masuk dalam masalah itu. Tetapi Tuhan sanggup membelah laut merah, memberi jalan yang kering bagi 2 juta bangsa Israel. Pada saat Stefanus mensaksikan kemuliaan Tuhan, dia tetap ada di dalam masalah, tetapi dia bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam masalah. Saudara-saudara terkasih, aku berdoa melepaskan berkat Tuhan untuk setiap masalah pergumulan hidup kita semua. Pribadi lepas pribadi. Berdoa siapapun yang saat ini mencari pekerjaan. Oh, Engkau mencari suatu penghidupan yang baru untuk keluargamu, untuk sekolah anak-anakmu, untuk kehidupanmu sendiri. Tuhan sedang bekerja untukmu. Pekerjaan baru telah dinanti. Ada kesempatan yang luar biasa, di mana pada saat engkau menerimanya, permuliakan Tuhan di sana. Permuliakan Tuhan dengan pekerjaan dan hartamu. Orang-orang yang berdoa untuk pasangan hidup, engkau akan mendapatkan pasangan hidup yang sepadan denganmu, menjadi tulang rusuk yang memberi kekuatan, menjadi seorang imam bagimu, sehingga kau berjalan bersama dengan pasanganmu dalam pelayananmu dalam Tuhan. Siapapun kita berdoa untuk anak-anak kita, doakan anak-anak kita, doakan perkataan apa yang baik, apa yang dahsyat dan luar biasa untuk anak-anak kita. Jika kau mau mereka menjadi seorang pengusaha, katakan anakku akan menjadi seorang bisnis. Jika kau mengatakan anakku akan menjadi seorang manajer, direktur yang baik, katakan kau akan menjadi direktur. Jika kau mengatakan anak menjadi pelayan Tuhan, katakan anak akan menjadi pelayan Tuhan. Sehingga semua apa yang kau doakan dengan jelas kepada Tuhan, Tuhan akan merancangkan hal yang baik dan dahsyat. Jika kau melihat saat ini sangat sulit bagaimana menyekolahkan mereka, itu nggak urusan kita. Tuhan yang merancangkan semuanya, Dia mampu melakukannya. Dia mampu melakukannya, memenuhkan semuanya. Dia adalah Jehovah Jireh. Siapapun engkau saat ini sedang berpikirkan usaha yang baru, serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan bukakan hal yang baru bagi. Tuhan akan bukakan hal yang baru bagi. Terima kasih. Terima kasih. Katakan Hosana. Katakan Hosana. Katakan Hosana. Engkau akan melihat berkat Tuhan. Engkau akan melihat penyediaan Tuhan yang dahsyat. Terima penyediaan Tuhan. Terima janji Tuhan. Terima
Bapa kami di surga, kami telah menyelesaikan semua ibadah raya kami, Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, pada saat 1-2 orang bersepakat meminta nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, perkatakan saudara, di dalam nama Tuhan, sampaikan doamu saat ini, di dalam nama Tuhan, sampaikan doamu saat ini, di dalam nama Tuhan, di dalam nama Tuhan, perkatakan doa, di dalam nama Tuhan Yesus, perkatakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan akan menjadikannya indah pada waktunya Tuhan, karena Engkau berjanji 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini, di dalam kekudusan Tuhan. Di dalam kekudusan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Yang sakit sembuh Tuhan. Oh syalabalabalabalabala. Aku berdoa siapapun yang sakit sembuh. Oh Tuhan, siapapun keluarga kami yang sakit sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Yang kami doakan sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Syalabalabalabalabala. Ini saatnya kami menerima kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Jejak kami menjadi jejak lemah. Oh Tuhan, tidak ada kegagalan. Yang ada perjalanan untuk memasuki keberhasilan di dalam hidup. Jika kami harus memutar selama 40 tahun, Tuhan janjikan kami setia. Janjikan kami setia Tuhan. Karena ada penjagaan Tuhan untuk kasut dan jubah kami pun Engkau akan pelihara tanpa cacat. Oh terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Abang-Mu telah sampai menyampaikan semua isi hati Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Ada berkat kelimpahan 30, 60, 100 kali lipat bagi kami semua yang menerima firman Tuhan, yang melakukannya di dalam rencananya Tuhan. Karena itulah adalah orang-orang yang berbahagia di mata Tuhan. Sementara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami rindu untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat Tuhan, kelimpahan dari Tuhan. Allah Bapa di surga yang telah merancangan kita serupa dan gambarnya, Dia yang akan memeliharakan kita di dalam kasih Yesus, yang telah memasuki Yerusalem yang baru, yang telah memberikan kepada kita Roh Kudus, yang bersiap-siap bersama-sama dengan kita semua, orang-orang kudusnya Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sehingga kita semua mulai hari ini, besok dan sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetap setia, berkata Hosana, Hosana, kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, roh kesetiaan, roh kemuliaan Tuhan, roh sukacita ada di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.